Halo guys, kembali lagi bersama saya, Bang Onok, Slebeu. Kali ini kita akan bahas salah satu negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia, yaitu Timor Timor, atau yang sekarang menjadi Timor Leste. Mengapa mereka memisahkan diri, lalu mengapa Indonesia dianggap sebagai penjajah negara itu? Dan bagaimana kabar negara tersebut setelah 20 tahun memisahkan diri dari Indonesia? Mari kita cari tahu di dalam penjelasan video ini, yuk, Slebeu. Timor Leste, atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste bahasa Portugis, República Democrática de Timor Leste, bahasa Tetun, República Democrática Timor Lorosae, yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan eksklave Oecase Ambeno di Timor Barat. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai tanggal 28 November tahun 1975. Ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis, khususnya Fretilin, dan militer Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti-kemerdekaan Timor Leste, yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia, memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September tahun 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur Intervet dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis, Timor Leste, sebagai nama resmi. Lalu apa yang menjadi alasan Indonesia menginvasi Timor Leste pada waktu itu? Jawabannya adalah komunisme. Ketakutan terhadap komunisme itulah yang jadi alasan utama Orde Baru menginvasi Timor Leste pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Antikomunisme merupakan satu unsur penting dalam keputusan Indonesia menduduki Timor Timur pada Desember tahun 1975, kata sejarawan M. C. Rickleffe. Jadi begini, pada tanggal 25 April tahun 1974, rezim Estado Novo, negara baru Portugal yang berhaluan anti-komunis ditumbangkan lewat demonstrasi buruh dan para tentara muda progresif berhaluan kiri yang tergabung dalam gerakan angkatan bersenjata alias Movimento das Forças Armadas, MFA. Jatuhnya rezim Estado Novo tak hanya berpengaruh terhadap politik dalam negeri Portugal, namun juga lepasnya wilayah-wilayah koloni mereka di Afrika dan Timor Portugis. Tanggal 20 Mei tahun 1974 Francisco Xavier do Amaral merespons jatuhnya rezim Estado Novo di Portugal dengan mendirikan Partai Politik Asosiasi Sosial Demokrat Timor, ASDT, yang pada tanggal 11 September tahun 1974 berganti nama menjadi Fretilin. Misi besar Fretilin yang berhaluan Marxisme adalah memerdekakan Timor Portugis dari penjajahan. Sebagai partai terbesar, Fretilin memiliki dua pesaing utama, Uni Demokrat Timur, UDT, yang bersikap moderat dan APODETI yang ingin membawa Timor Portugis bergabung ke Indonesia. Pada 1975 Fretilin berhasil menguasai sebagian besar posisi-posisi strategis di Timor Portugis.
UDT yang menjadi pesaing sengit Fretilin menuding mereka hendak menjadikan Timor Portugis sebagai negara komunis. Sengitnya persaingan kedua partai berujung pada pecahnya perang saudara antara Valintil, milisi bersenjata Fretilin, melawan UDT pada Agustus tahun 1975. Fretilin keluar sebagai pemenang. Ribuan pendukung UDT yang sebagian besarnya pro-integrasi Indonesia tewas di tangan pasukan Valintil. Beberapa yang selamat melarikan diri ke Indonesia mencari dukungan pemerintah Orde Baru. Xavier Doa Modal, pejuang kemerdekaan Timor Portugis, memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini dengan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 28 November tahun 1975. Fretilin mengangkatnya sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri dengan 18 orang anggota kabinet. Pada tanggal 30 November tahun 1975, 2 hari setelah Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste, 3 partai politik, Partai Klibur Oan Timor Asuwain Kota Uni Demokrasi Timor (UDT), dan Asociação Popular Democrática de Timor Pro Referendo (APODETI), mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Deklarasi ini menjadi legitimasi pemerintah Orde Baru yang memang mengidap komunistofobia untuk menginvasi Timor Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975, Orde Baru resmi melancarkan serangan militer bernama Operasi Seroja sebagai upaya menaklukkan Timor Leste. Militer Indonesia mengonfirmasi 19 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Namun angka ini jauh lebih sedikit dibandingkan laporan dari Portugal, 271 orang tewas, 382 luka-luka, dan 250 orang hilang. Rekaman kekerasan dalam peristiwa ini berhasil diselundupkan ke luar negeri, dan disiarkan di berbagai negara barat. Sejak itu solidaritas dan dukungan dunia internasional untuk kemerdekaan Timor Leste terus menguat. Amerika Serikat untuk kali pertama mengutuk kekerasan militer Indonesia di Timor Timur. Usaha rakyat Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia mulai menemukan jalan terang setelah gerakan reformasi memaksa Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie menyelenggarakan referendum bagi rakyat Timor Timur menentukan pilihan. Referendum yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 menyatakan mayoritas rakyat Timor Timur ingin berpisah dari Indonesia. Hasil ini tak disukai kelompok pro-integrasi. Mereka membantai para pendukung kemerdekaan dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke Timor Barat. Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 September tahun 1999. Hasilnya, 344.580 suara atau 78,5% menolak otonomi, 94.388 atau 21% suara mendukung otonomi, dan 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili, pada tanggal 4 September tahun 1999. Akhirnya, masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002 dan menetapkan kota Dili sebagai ibu kotanya. Pada tanggal 20 September tahun 1999, pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timor Timur Interfet tiba dan mengakhiri gejolak konflik serta kekerasan di sana. Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka, pada Mei tahun 2002, dengan nama Timor Leste. Terlepas dari kekerasan yang dilakukan militer Orde Baru, sejumlah tokoh Timor Leste mengakui jasa Soeharto selama Timor Timur menjadi bagian Indonesia. Orang Timor Lorosae tidak akan pernah melupakan jasa besar Pak Harto dalam membangun Timor Timur di segala bidang kehidupan, kata peraih Nobel Perdamaian 1996, Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo dikutip Kompas.com, tanggal 28 Januari tahun 2008. Presiden Timor Leste Ramos Horta juga mengakui jasa Soeharto bagi negerinya. Dalam wawancara dengan BBC Horta mengatakan,
mantan pemimpin Indonesia itu menyumbangkan banyak hal positif bagi Indonesia. Ramos Horta menghargai Soeharto atas jasanya di bidang pembangunan dan ekonomi, tapi mengatakan, dia juga membuat banyak kesalahan, termasuk pembantaian di Indonesia dan Timor Timur, kata Horta. Pandangan mengenai jasa-jasa dan peran Orde Baru di Timor Timur tentu saja tak bisa menghapus fakta kekerasan dan sejarah penjajahan di bumi Lorosai. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan timur. Setelah Revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang di Timor Leste. Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal. Menurut laporan pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor Leste berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota Institut Linguistik Nasional Timor Leste, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor Leste. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetun merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi. Sementara itu, bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetun berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Kristen, yakni 99,53%, di mana Katolik 97,57%, diikuti Protestan sebanyak 1,96%. Sebagian kecil lainnya beragama Islam yakni 0,24%, kemudian Buddha 0,07%, Hindu 0,02%, dan aliran kepercayaan dan kepercayaan tradisional 0,16%. Lantas bagaimana kabar Timor Leste usai 20 tahun merdeka dari Indonesia? Melansir Kompas.com, Timor Leste menduduki posisi kedua negara termiskin di Asia Tenggara berdasarkan data worldatlas.com. Pendapatan per kapita Timor Leste hanya sebesar $1.560 Amerika. Apabila merujuk laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Dikutip dari laporan United Nations Development Programme, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel, setara minyak BOE, yang banyak dikerjasamakan dengan Australia. Pada 1974, revolusi terjadi di Portugal yang menyebabkan destabilitas politik di dalam negeri. Portugal semakin kewalahan menghadapi pemberontakan di negara-negara jajahan di Afrika. Masyarakat Timor Timur memanfaatkan momen tersebut, untuk memproklamirkan berdirinya suatu bangsa yang merdeka melalui pembentukan partai politik. Itu sebabnya, wilayah Timor Timur atau Pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Berbeda dengan Pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tetapi, proses kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan. Ketegangan politik hingga fisik terjadi antara partai pro-kemerdekaan, dengan partai yang menginginkan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Di tengah pertumpahan darah, masyarakat Timor Leste pada tanggal 30 November tahun 1975 menggelar deklarasi Balibo yang menegaskan posisi Timor Leste sebagai provinsi ke-27 Indonesia.
Konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timor Timur terus bermunculan. Sampai pada tahun 1991, terjadi apa yang disebut pembantaian Santa Cruz. Nah, jadi gitu aja ya, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya guys ya. Ingat guys, video hanya ilustrasi dan bukan kejadian yang sebenarnya. Slebeu. Saya Bang Onok pamit undur diri, terima kasih dan slebeu.